Sebadan Limbang Kehutanan tahun 2014 yang insya Allah akan dibuka esok pagi secara resmi oleh Gubernur Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Adapun agenda kita pada malam hari ini adalah orasi purna tugas, konsolidasi ataupun persiapan rakornis, dan terakhir adalah pembahasan strategi pengembangan biofuel nyamplung. Baik Bapak Ibu hadirin berbahagia, acara kita awali dengan sambutan oleh Sekretaris Badan Limbang Kehutanan. Tentunya ini menjadi penting dan strategis karena dengan perjalanan panjang beliau-beliau ini tentu banyak makan asam garam yang bisa disampaikan, kalau bahasa saya diwariskan pada yang lebih muda. Dan tentunya juga banyak hal-hal yang bisa dipesankan untuk perbaikan di masa depan. Pada orasi 2014 ini akan tampil yaitu Bapak Insinyur Paimin MSc, peneliti utama pada Balai Penelitian Teknologi Kehutanan Pengembangan Das Solo, Bapak Insinyur Yamin Mile MSc, peneliti utama pada Pusat Penelitian dan Pengembangan Konservasi dan Rehabilitasi, dan Dr. Insinyur Han Ruliati MSc, peneliti utama pada Pusat Penelitian dan Pengembangan Keteknikan Kehutanan dan Pengembangan Hasil Hutan Pustekula. Tentunya melalui orasi ini, dan insya Allah ini akan kita coba budayakan tentunya dengan segala keterbatasan yang ada di Badan Litbang untuk penyelenggaraannya. Masa purna tugas adalah sebuah prestasi tertinggi bagi seorang pegawai sipil. Pengabdian dan dedikasi yang tulus kepada bangsa dan negara sebagai aparatur pemerintah telah dapat diselesaikan dengan baik, meskipun dilewati dengan penuh rintangan dan tantangan dalam perjalanannya. Sebagai bentuk penghargaan dan ucapan terima kasih kepada para pegawai yang purna bakti atas jasa-jasanya dan pengabdiannya, telah memberikan sumbangsih khususnya dalam memajukan pengetahuan dan teknologi di bidang kehutanan khususnya. Pada malam hari ini kita telah menghadirkan dan mengundang Bapak Insinyur Paimin MSc dari BPTKP Das Surakarta, Bapak Insinyur Yamin Mile dari Puslitbang Konservasi dan Rehabilitasi, dan Bapak Dr. Han Mulyadi MSc dari Puslitbang Keteknikan Kehutanan dan Pengolahan Hasil Hutan. Sangat tersanjung saya berdiri di sini. Sudah sejak Maret mestinya saya sudah harus menyampaikan seperti tadi disampaikan oleh Pak Sekretaris Badan. Tapi apapun juga karena harus mondok di rumah sakit sehingga saya mohon maaf. Nah, semoga apa yang saya sampaikan seperti apa yang diharapkan, karena dalam waktu yang begitu singkat saya harus segera menyelesaikan ini. Namun saya hanya ingin menyampaikan apa yang saya kenal selama jadi peneliti di bidang hidrologi dan konservasi tanah. Terus, nah pertama saya bekerja di proyek pengawetan tanah dan air yang waktu itu bagaimana menerapkan check dam untuk mengendalikan sedimen dan limpasan. Nah, pada tahun 1997 gabung dengan Upper Solo Watershed Management and Upland Development Project yang disebut dengan TAINS 72006. Ini proyek kerjasama dengan FAO bagaimana mengkreasi, mengendalikan banjir di Solo yang terjadi tahun 1966. Nah, pada sekitar tahun 75 saya dibel dari Pak Dwiatmo. Kemarin saya ketemu dengan pensiunan kehutanan. Apakah masih ada tinggalan atau bekas-bekasnya impres penghijauan? Oh bisa Pak, saya tunjukkan. Boleh saya dapat ini. Nah, sehingga pada tahun
2005 kita melihat bahwa di Wonogiri masih ada hutan yang sebelah sana, sehingga di sana masih ada hutan, bahwa itu bukan yang ditanam waktu proyek tahun 1973, tapi itu sudah merupakan dampak. Jadi inisiasi waktu itu ternyata sudah tertular cukup luas di Wonogiri. Nah, tapi kemudian datang ke Cekdem, ternyata mandor Cekdem menjumpai Cekdemnya sudah penuh karena sudah 77 sampai 2005, jadi sudah cukup lama, jadi sudah penuh. Terus menyampaikan beberapa harapan bahwa di dalam menghadapi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi saat ini, sebagai generasi muda pendidik, kita harus siap untuk berubah, untuk mengadakan perubahan. Kita harus anticipate the change, karena ada ungkapan yang mengatakan if you are ready to change, you are too late. Apabila kita hanya bereaksi kepada perubahan, kita sudah terlambat sebenarnya. Kita harus mengantisipasi change itu sendiri. Kita harus, karena kita adalah bagian daripada perubahan itu sendiri. Kitalah yang mengadakan perubahan. Oleh karena itu kita yang harus mengantisipasi, kalau tidak kita akan digilas oleh gelombang the wave change sendiri. So change now or you lose. Yang kedua, untuk melakukan perubahan, yaitu kita lakukan dengan jalan inovasi yang terus menerus. Karena budget may limit, but innovation is unlimited. Budget boleh terbatas, tapi inovasi tanpa batas. Sebagai peneliti, kita punya prinsip one step ahead, satu langkah lebih maju, sehingga apabila ada perubahan kita sudah siap. Kita bisa ambil contoh misalnya Jepang. Kita tahu Jepang, Honda misalnya, Pak. Honda sekarang sudah membuat mobil yang bahan bakarnya dari air. Belum dipasarkan mobil itu, tapi sudah jadi mobilnya. Sehingga kalau terjadi apa-apa dengan BBM, mereka sudah siap. So they are ready to change. Sekarang bagaimana dengan kita? Apakah kita siap? Are you ready to change? Mari kita beri makna kegiatan penelitian kita di Litbang ini. Kita perlu bangga menjadi seorang peneliti, bekerja dengan penuh dedikasi untuk kesejahteraan masyarakat, karena memang hidup ini bukan hanya sekedar sepotong roti. Life is not for bread. Ikut menyelesaikan sumber daya alam satu dan masyarakat. Sekali lagi saya selaku penyaji orasi mengharapkan agar materi saya dapat menyampaikan bermanfaat sebagai informasi penting yang sumbangan selama masa bakti saya selama 38 tahun di Badan Litbang untuk perkembangan ilmu pengetahuan di bidang kota, khususnya teknologi pengolahan kota yang diharapkan dari sampai pada ucapan terima kasih. Akhirnya dengan terselenggaranya orasi purna tugas ini yang nggak selesai, perkenanlah saya selalu penyaji mengucapkan terima kasih sebenarnya kepada Bapak Kepala Litbang Kehutanan, pejabat-pejabat terkait, ketua dan tim penilai jabatan menteri Badan Litbang Kehutanan, Kementerian Kehutanan, serta tim penilai pasca orang saya di bidang pengolahan hutan. Ucapan terima kasih juga disampaikan oleh Bapak Profesor Sudrajat yang sudah purna tugas, yang banyak membantu mencermati, memberi saran, sumbangan, pemikiran dan sebagainya. Ucapan terima kasih saya sampaikan pula kepada atasan langsung dan tidak langsung saya, yaitu Kepala Pusat Litbang, Pustekola, Bapak Kepala Badan Litbang, Sekretaris Badan dan segala pihak terkait di Badan Litbang ataupun instansi lain hingga terusnya naskah orasi ini. Ucapan terima kasih. Pada kesempatan ini disampaikan pula rasa hormat dan terima kasih saya sedalam-dalamnya pada guru, dosen, pengajar, mulai dari saya tingkat SD, SLTP hingga mencapai program S3 ini. Juga ucapan terima kasih pada Ibu Dian Anggreni, dia tidak hadir di sini. Nah, dia masih telah banyak membantu dalam proses presentasi PowerPoint, scanning gambar-gambar. Ibu Dian itu merupakan calon pengganti orasi saya, calon pengganti saya yang sudah lagi akan purna tugas. Akhirnya sekali lagi penyaji orasi menyampaikan akan naskah orasi purna tugas ini memberi sumbangan yang berharga pada ilmu bidang pengolahan hutan, khususnya teknologi serat. Hormat saya. Terima kasih kepada orang atas orasinya. Selanjutnya kami persilakan kepada Bapak Orator untuk dapat maju ke depan.
Ya, dan yang berikutnya kepada Bapak yang baik kepada para kepala pusat, Bapak. Terima kasih atas pengabdiannya. Insya Allah ini menjadi ibadah bagi Bapak bertiga, dan kalau kita yakin bahwa ilmu kita itu bermanfaat, maka manfaat itu sepanjang ilmu Bapak-Bapak digunakan, dimanfaatkan oleh manusia yang lain, maka dia akan menjadi pahala bagi Bapak sekalian.